yuhiqqul jalaha wa zahaqal batila kana zahuqa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa qala fi du'a rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab hikmah yang ke-196 dari kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah tersebut berbunyi, bismillahirrahmanirrahim. Man lam ya'rif qadran ni'ami biwujdaniha arrafaha biwujudi fuqdaniha. Man lam ya'rif, barang siapa yang tidak kenal, tidak tahu qadron ni'ami, terhadap kadar-kadar kenikmatan yang Allah berikan, arrafaha biwujudi fuqdaniha, maka dia akan tahu kadar tersebut ketika nikmat tersebut hilang. Ini hikmah yang ke-196 yang hendak disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, dan kita harus paham betul akan kadar besarnya anugerah yang Allah berikan pada nikmat tersebut. Sehingga hikmah ini secara tidak langsung memerintahkan kita, mengisyaratkan kepada kita agar menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, seperti apa versi syukur yang dihendaki oleh para ulama tasawuf? Apakah sudah sama seperti syukur yang kita pahami dalam beberapa ilmu yang pernah kita pelajari? Jadi sebelum itu ada beberapa ayat, banyak sekali ayat yang bercerita di dalam Al-Quran mengenai syukur dan kufur. Jadi selalu saja ketika Allah terangkan tentang syukur atas nikmat, maka akan dibandingi dengan kufur atas nikmat. Nah, kenapa yang dibahasakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi adalah orang yang ngerti atau tahu kadar kenikmatan, bukan langsung saja orang yang bersyukur atas nikmat. Tapi hikmah itu malah memberi kesan bahwa tidak ada syukur di dalamnya. Nah, itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bukan menjelaskan tentang syukurnya, tapi menjelaskan sebab seseorang mesti bersyukurnya. Nah, kenapa? Karena orang bersyukur itu sebabnya adalah karena dia tahu, karena dia paham betapa kadar kenikmatan itu besar sekali. Nah, karena dia tahu kadar kenikmatan, dia bisa memahami nilai nikmat yang ia dapatkan, maka dia pasti mau bersyukur. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml itu berfirman seperti ini, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa bersyukur kepada Allah,
maka sejatinya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maka barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah, Tuhan kita, Tuhan aku, Ghaniyun karim, maha ghani, maha kaya, maha tidak membutuhkan, karim yang maha loman. Nah, ini ayat yang pertama. Nah, kemudian ada lagi ayat selanjutnya, walaqad ataina luqmanal hikmah. Kami telah berikan, anugerahkan kepada Luqman itu hikmah. Apa itu hikmah? Nah, ini banyak sekali penafsirannya banyak. Salah satu tafsiran hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang diterima. Jadi ketika Allah berikan Luqman hikmah, maka maknanya dua. Satu, ilmunya manfaat. Yang kedua, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ilmu itu nggak akan mungkin bermanfaat ketika tidak melahirkan amal. Amal juga tidak akan terhitung sebagai amal ketika dia tidak diterima oleh Allah. Maka hikmah itu adalah kumpulan dari dua hal. Satu, ilmu. Yang kedua, amal. Yang ketiga, ikhlas. Karena itu menjadi syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika Bapak menyebutkan, saya pernah sering dengar nyebut ahli hikmah. Apa itu ahli hikmah? Orang yang berilmu dan manfaat, beramal, ikhlas, dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sering kita sebut bahwa al-hikmah itu orang yang bisa nyagerkeun batur. Bukan, itu bahasa sehari-hari kita. Jadi kalau ada nuka palingan, kalau ada yang lagi sakit, itu kan sering tetangga ini kudu ka ahli hikmah ya. Padahal ahli hikmah yang dimaksud dalam Al-Qur'an, dalam hadis adalah orang yang seperti tadi. Nah, kata Allah, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Anishkur lillahi wa may yashkur fa inna ma yashkuru lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah maha terpuji dan maha kaya. Itu ayat yang kedua. Nah, kemudian ada lagi ayat yang ketiga. Wa daraballahu masalan. Allah berikan perumpamaan qaryatan, sebuah desa. Kanat aminatan mutmainnatan, desa yang aman, sejahtera, tentram penduduknya. Ya'ti harizuquha rogodam min kulli makan. Rezeki, kebaikan sangat berlimpah ruah yang datang dari setiap penjuru tempat. Kemudian pakafarat bi an'umillah. Penduduk desa tersebut kufur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Akhirnya fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Allah rasakan kepada mereka, Allah berikan kepada mereka rasa lapar dan rasa takut. Bima kanu yasnaun, sebab apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini ayat-ayat yang bercerita tentang kenikmatan-kenikmatan yang dibandingi oleh orang yang memiliki nikmat tersebut, bukan dengan syukur, malah dengan kufur atas nikmat-nikmat tersebut. Nah, kita kembali kepada hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kata beliau, barang siapa yang tidak tahu kadar kenikmatan ketika nikmat itu ada, maka dia akan tahu kadar kenikmatan ketika nikmat itu hilang. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan tahu kadar nikmat? Nah, maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, kebanyakan orang zahaba zalika huwa fahmu aksaru rijalid dunya wa tujaruha. Kebanyakan orang-orang meyakini, memahami, mengetahui bahwa orang yang paham akan nilai atau kadar nikmat adalah ketika dia diberikan harta, ketika dia diberikan usaha, kemudian ketika dia diberikan oleh Allah bangunan rumah dan lain-lainnya, dia akan disebut sebagai orang yang paham nilai dan kadar kenikmatan ketika idza kana syadidat ta'alluqi biha kasiras sahri ala riayatiha, ketika hatinya selalu terpaut dengan harta tersebut. Ketika pikirannya selalu terpaut bagaimana caranya harta tersebut ia jaga dan ia kembangkan. Bahkan rela siang malam dia berpikir, dia merancang bagaimana caranya agar usaha yang dia lakukan akan terus maju.
Nah, ketika ada orang yang melakukan hal tersebut, maka kebanyakan orang menyebut orang tersebut paham nilai kadar kenikmatan itu. Jadi kalau kita diberi harta, diberikan bangunan, kita diberikan bisnis oleh Allah, anugerah, diberikan rezeki, kemudian kapan kita disebut orang yang paham nilai nikmat? Yaitu ketika kita tidak hilang dalam pikiran dan dalam hati bagaimana caranya nikmat ini bisa berkembang. Mun bisa nikmat ini terus berkembang, jangan sampai hilang. Nah, maka kalau orang sudah seperti itu, maka dia paham nilai kenikmatan. Ini keyakinan kita atau bukan? Atau bukan seperti ini, Pak? Keyakinan kita ketika kita bisa disebut orang yang paham kadar atau nilai kenikmatan. Dan kebanyakan orang yang memahami adalah, kata Syekh Ramadan Al-Buti, ketika dia memahami kadar nikmat, kalau dia punya harta, maka bisa disebut paham kadar nikmat ketika dia terus menjaganya, terus mengolahnya, bahkan dikembangkannya. Nah, ini disebut kadar nikmat. Dan dia paham kadar nikmat. Padahal sejatinya bukan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika diberi kesehatan, kebanyakan orang memahami bahwa sehat itu adalah nikmat. Bagaimana seseorang bisa disebut paham nikmat sehat? Atau tahu kadar dan nilai nikmat sehat? Oh iya, ketika dia bisa jaga makan, ketika dia bisa jaga minum, bisa jaga pola tidurnya, kapan tidur, kapan bangun, bahkan dia setiap minggu, setiap bulannya medical check up dan lain-lainnya. Akhirnya kalau orang yang seperti itu, maka bisa disebut orang yang paham dan ngerti nilai kesehatan yang diberikan kepadanya. Nah, ini pemahaman kita atau bukan? Nah, kemudian yang ketiga, ada juga yang memahami bahwa ada orang yang diberi nikmat itu bukan lagi nikmat kesehatan, bukan nikmat harta, tapi nikmat keluarga. Terus hari nikmat keluarga bisa disebut orang tersebut bersyukur atau paham nilai nikmat diberi keluarga, diberi anak, diberi istri. Ketika apa? Ketika dia bertanggung jawab. Sudah bertanggung jawab, menyekolahkan, mengkuliahkan, memberi makan, memberikan pakaian, memberikan rumah, ya sudah. Kalau sudah seperti itu berarti saya sudah paham nilainya nikmat keluarga. Apa kata Syekh Ramadan Al-Buti? Ghairu anna syai'an min hadza laisa wal ma'na bi murad al-muradu huna bi ma'rifati qadratun nikmah. Bukan ini yang dimaksud dengan orang yang paham kadar nikmat. Bukan ini yang dimaksud orang yang paham nilai nikmat sehingga ya harus bersyukur kepada Allah. Karena kalau sampai situ saja, ketika kita diberi harta kemudian kita jaga, ketika kita diberi harta kemudian kita kembangkan, ketika kita diberi kesehatan kemudian kita jaga, kemudian kita ketika sakit kemudian berobat dan lain-lain. Oh, itu orang yang paham nikmat sehat? Enggak. Karena kalau hanya sampai situ pemahaman kita, apa bedanya mukmin sama kafir di situ? Apa bedanya? Belum ada bedanya. Mukmin ya seperti itu, kafir pun ya sama seperti itu. Nah, terus yang dimaksud orang paham kadar nikmat apa? Ada dua hal yang kurang dari apa yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama, ayya'lama sahibun ni'mati madda fadlillahi fi isda'iha ilaih, yaitu orang yang punya nikmat tersebut harus menyadari, harus meyakini di dalam hati betapa besarnya anugerah Allah yang Allah anugerahkan kepada dia. Itu yang pertama. Jadi ketika kita diberikan kesehatan, diberikan harta, diberikan keluarga, diberikan amanat anak-anak, maka kita harus paham betul dari semua nikmat yang diberikan itu besarnya anugerah Allah kepada diri kita. Sehingga seminimal-minimalnya itu mendorong kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Kalau untuk yang pertama ini, mukmin hungkul atau babarangan mukmin sama kafir di dalamnya? Mukmin hungkul ya. Nah, sehingga yang pertama yang harus kita lakukan ketika mendapati nikmat adalah ya tentu yang disebutkan tadi juga, secara secara sebab mukmin pun dituntut untuk melakukannya. Menjaga kesehatan, ya sudah kita pasrahkan ke Allah. Enggak, sama kita juga olahraga jadi syariatkan, medical check up jadi sehatkan. Tapi kalau hanya itu saja, sebab-sebab yang umum saja, apa bedanya kita dengan yang tidak beriman?
Nah akhirnya kata Syekh Ramadan Al-Buti bahwa orang yang paham akan kadar atau nilai kenikmatan yang Allah berikan adalah yang pertama, dia harus menyadari betul di dalam hati betapa besar anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Yang kedua, nah ini yang lebih hebatnya, yaitu semua nikmat yang diberikan oleh Allah itu teh murni anugerah atau penunjang dari Allah. Murni anugerah cuma-cuma, atau Allah diberikan sebagai penunjang atau alat agar kita bisa menambah kebaikan. Kalau kita hanya menganggap bahwa itu alhamdulillah karena saya sudah sholat, ya sudah, saya diberikan rezeki yang banyak, diberikan kesehatan, ya sudah beres. Udah iya ngucapkan alhamdulillahnya. Geus deui syukuran pan orang teh rumah udah dibuat, rumah udah beli, udah ngundang ustad, ngundang jamaah, ngundang tetangga, udah beres syukurannya. Bukan kayak gitu. Sehingga yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari adalah ketika kita sudah paham itu nikmat dari Allah, itu anugerah besar dari Allah. Nah, ini pertanyaan yang kedua, itu teh murni anugerah atau di dalamnya ada tujuan lain. Salah satunya adalah atau memang dijadikan alat penunjang untuk menambah kebaikan oleh Allah. Nah, tentu yang kedua adalah setiap mukmin yang diberikan nikmat tersebut harus dijadikan alat penunjang untuk menambah kebaikan atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi poinnya dua. Yang pertama menyadari di dalam hati, yang kedua nikmat tersebut dipakai untuk menjadi alat, untuk menjadi fasilitas bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Artinya kalau kita diberikan kesehatan, maka sehat ini kumaha caranya nambah jadi kebaikan. Kalau kita diberikan harta, gimana caranya harta ini ditambah bisa menjadi alat menambah kebaikan. Kalau kita diberikan keluarga, kumaha carana keluarga itu jadi alat untuk nambah kebaikan. Nah, sampai-sampai kalau kita lihat keluarga, salah satu nikmat terbesar yang ujiannya pun sangat besar adalah rumah tangga. Saya yakin bapak-bapak itu sudah merasakan asim, manis, asemna dan lain-lain dan pahitnya dari rumah tangga. Sehingga kesimpulan saya saja yang umur baru segini, bahwa senjata paling ampuh untuk menjalani rumah tangga itu cuma satu, sabar. Akhirnya kan cuma seperti itu. Nah, emang kenapa gitu? Karena ketika diberi karunia, dititipi amanah istri, dititipi anak-anak oleh Allah, ternyata semua itu menjadi sababiah kita bisa tergelincir, bisa juga menjadi sababiah kita naik derajat di sisi Allah. Sampai-sampai Rasul tuh dawuh, ini dalam kitab Uqudul Sarah, kitab Uqudul fi bayani huquqi zaujain, sebuah sarah yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu ada sebuah keterangan yang menyebutkan kayak gini: man sobaro ala su'i khuluqi zaujatihi, ada suami yang sabar atas perlakuan buruk dari istrinya, maka dia akan diberi oleh Allah pahala seperti pahala Nabi Ayub. Jeung deui bener beh, perempuan mah watekna tuh kalau nggak ngomong asa nggak abdol. Tapi nggak tahunya istri bapak mahnya, istri bapak mah ting sama dengan saya atau enggak ya. Itu wallahu alam lah. Kayaknya mah nggak jauh beda. Akhirnya itu kumaha sih rumah tangga teh ari di Arab mah tenang tentram, tapi asa teh ayo we diomong-omong, ayo we dinasehatan teh ku istri. Akhirnya kan di zaman sahabat ada seseorang datang ke Sayyidina Umar hendak mengadukan istrinya yang selalu cerewet, dicarekan we ku istrina. Akhirnya datang ke Sayyidina Umar. Ketika datang ke Sayyidina Umar, di depan pintu ternyata Sayyidina Umar lagi tertunduk lesu. Keur dicarekan ku istrina. Akhirnya ya pergilah laki-laki tadi. Ketika pergi dipanggil ku Sayyidina Umar. Kadieu, aya naon? Tebi-tebi dongkap ka dieu. Saya teh mau mengadukan kelakuan istri saya. Sok cerewet nyarekan wae. Hari pas barang mau mengadukan ternyata nya Sayyidina Umar ge nuju dicarekan. Akhirnya enggak jadi. Nah, kata Sayyidina Umar,
Ketika kamu pergi dari rumah, mengurus rumah itu kan kewajiban kita. Mengadakan rumah untuk istri anak kan kewajiban kita. Menyamankan rumah itu kan kewajiban kita. Akhirnya kita pergi untuk mencari nafkah, dan dia membadal kewajiban itu untuk membereskan dan merapihkannya. Kemudian membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak pun kewajiban kita, dan dia membadal kewajiban kita untuk melakukan dan menyelesaikan itu semuanya. Kedua atuh dan dicarekan mah paling lama ge 1 jam. Ya paling lama juga 1 jam. Sedangkan dia membadal kewajiban kita ketika kita keluar rumah itu berjam-jam. Sabar saja sebentar, karena itu pahalanya besar sekali, kata Sayyidina Umar. Nah akhirnya kan kita kalau tapakuri Pak, jadi rumah tangga itu anugerah atau alat yang naikkan derajat di sisi Allah. Kalau hanya sebatas sudah nikah, ya alhamdulillah ya Allah sudah nikah, ya sudah, nggak akan ada lagi kita berupaya bagaimana caranya nikmat ini dijadikan alat penunjang untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, pahami kadar kenikmatan yang Allah berikan, maka dari itu akan muncul 2 keadaan dalam hati. Yang pertama, kita sadar Allah menganugerahkan nikmat yang luar biasa, bahkan diberikan ketika kita lupa meminta. Apakah setiap hari kita minta sehat? Enggak juga. Tapi setiap hari kesehatan itu diadakan oleh Allah. Berarti kan besar sekali anugerahnya. Apakah kesehatan ini dibeli oleh ibadah kita? Kalau Bapak ditawaran ku Allah, sok saya beri sehat asal gantian ku ibadah, sanggup nggak kira-kira? Ketika kamu maksiat dicabut deh sehat, kira-kira sanggup nggak? Nggak akan sanggup juga. Akhirnya berarti ini sehat tuh dapatnya dari ibadah saya? Enggak, anugerah dari Allah. Karena kalau kita dibalikkan ke Allah, ketika kita meyakini bahwa sehat ini dapatnya dari ibadah dan taat kepada Allah, dah geninganan. Kalau kamu ditawarkan, ya sudah, beli saja kesehatan itu dengan ibadah. Mampu nggak bayarnya dengan ibadah? Ya nggak mampu juga. Nah sehingga anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, rezeki untuk sehari-hari kewajiban kita dipenuhi oleh Allah, kemudian kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kurang apa lagi kita menyadari betapa besarnya anugerah Allah yang diberikan kepada hidup kita, tanpa dipinta, bahkan selalu diberikan ketika kita lupa memohon. Yang kedua, tinggal sekarang kita gimana caranya jadi bersyukur. Hari bersyukur gimana? Semua nikmat yang diberikan dijadikan penunjang untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang semuanya ada sakit, ada penyakitnya apa? Ilmu nikmat, tapi di dalamnya ada juga penyakitnya. Apa penyakitnya ilmu? Sombong. Harta nikmat, ada penyakitnya harta? Ada. Apa penyakitnya? Kikir. Sehat nikmat, ada penyakit di sehat? Ada. Apa itu? Yaitu maksiat, lupa dengan nikmat kesehatan itu, lalai dengan nikmat kesehatan itu. 2 nikmat yang sering manusia terlupa, kata Rasulullah. 1 santai, lowong waktu. Yang kedua adalah kesehatan. Karena lowong waktunya lupa, hanya karena diberikan sehat lupa. Nah, makanya kata Kanjeng Rasul, nikmat yang luar biasa hebat itu salah satunya adalah nikmat kesehatan. Tapi punya penyakit nikmat kesehatan deh. Orang selalu lalai bahwa sehat itu adalah penunjang agar bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian banyak penyakit-penyakit dari kenikmatan yang diberikan yang menjadi salah satu sebab disebut kufur nikmat. Kita lihat juga di zaman sahabat, Sa'labah kurang gimana, solehnya luar biasa, sering berkali-kali saya sebutkan. Korun seperti apa? Korun apalagi? Korun itu dalam Al-Quran, gudang hartanya saja, kuncinya kudu dipikul oleh beberapa orang. Kebayang tuh? Gudang untuk nyimpan hartanya itu kuncinya harus digendong oleh puluhan orang baru bisa bawa kuncinya. Tapi kumaha hasilnya? Hasilnya ketika diberikan nikmat oleh Allah, kemudian dinasehati oleh Nabi Musa, akhirnya beliau tetap kufur nikmat. Nah itulah salah satu yang menjadi
isi pesan dari hikmah ini. Nah, kemudian timbul pertanyaan yang selanjutnya. Geningan orang yang gak sama seperti yang disebutkan Syekh Ramadan Al-Buti tadi, tetap geninganan, gak hilang-hilang nikmatnya. Padahal kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau orang tahu kadar nikmat, kalau nggak tahu kadar nikmat, maka akan tahu ketika kehilangan. Berarti kita harus tahu kadar nikmat agar tidak kehilangan nikmat tersebut. Terus siapanya? Tahu kadar nikmat mendorong kita untuk bersyukur. Nah, bersyukur inilah yang akan melanggengkan nikmat itu ada di dalam diri kita. Atau bahkan bisa nikmat itu bertambah terus kebaikannya. Nah, ketika kita lihat geninganan di golib-golibnya mah di masyarakat, di kaum-kaum itu kita melihat banyak orang yang kufur, banyak orang yang maksiat, tapi nikmatnya lebih hebat daripada kita. Nah, ini kata Syekh Ramadan Al-Buti, salah satu hal yang mungkin bikin kita merasa aneh, bahwa ada sebahagian orang atau kelompok atau negara yang semakin merajalela dolimnya, tapi kok asa majunya aja. Tibatan negara atau kelompok atau orang yang baik ibadahnya malah semakin banyak kekurangannya, ujiannya. Nah, ini salah satu yang disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, bahwa jangan sampai itu membuat kita ragu dan bimbang. Karena salah satu adab Allah juga adalah membiarkan orang-orang yang kufur atas nikmat bernikmat-nikmatan dengan kenikmatan itu, agar semakin banyak dosanya, agar semakin tegak hujah Allah kepadanya, dan agar semakin susah dia meminta ampun dari kesalahannya. Itu ada 3. 1, ketika orang munafik diberikan nikmat, nah hanya nikmatnya semakin banyak saja. Beda dengan orang muslimin mukminin, ayeuna nikmat, besok mes ujian deui, besokna ujian deui wae. Kenapanya? Karena kan ada istilah istidraj. Ada istidraj. Apa itu? Membiarkan seseorang dengan kenikmatannya agar lupa kembali kepada Allah. 1, agar dia terlena dengan nikmatnya, semakin sesat dengan nikmatnya. Yang kedua, litakuma al-hujjatu alaihim, supaya hujah Allah nanti akan menghujamnya di akhirat. Yang ketiga, apapun bentuk uzur yang mereka kemukakan, semuanya gak akan diterima oleh Allah. Nah, masa kita harus nunggu seperti itu dulu, akhirnya baru sadar akan kadar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka Syekh Ramadan Al-Buti sebelum menjelaskan Ibnu Athaillah As-Sakandari sebelum menjelaskan tentang bab-bab nikmat ke depannya, maka di awal ini mengajak kita paham akan kadar kenikmatan yang Allah anugerahkan, sehingga mendorong kita bersyukur atas nikmat tersebut, dalam artian menyadari betapa besar anugerah Allah dalam nikmat tersebut untuk kita. Yang kedua, menggunakan nikmat tersebut untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang dijauhkan dari kufur nikmat, dan mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang insyaallah mendapatkan rahmah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Bapak-bapak sekalian, apabila ada penambahan atau mungkin pertanyaan yang bisa kita bahas bersama-sama, mangga. Cekap, Pak. Oh, boleh, Pak. Betul. Semakin kita sering nikmat, kita bersyukur, Allah akan memberikan terus dibandingkan yang tadi. Atau karena dia dengan waktu
Nah, ya dua karakter manusia yang Allah terangkan dalam surat Ali Imran. Yang pertama adalah dari potongan hikmah yang pertama. Kalau orang tidak paham nikmat dan nilai atau kadar nikmat yang Allah berikan ketika ada nikmat tersebut, maka dia akan paham, dia akan tahu kadar nikmat ketika kehilangan. Berarti kan jenis manusia itu ada dua. Satu, ingat kepada Allah ketika nikmat itu ada. Pada sampainya. Yang kedua, ingat kepada Allah ketika nikmat itu hilang. Dua-duanya sama baik. Maksudnya dua-duanya sama baik itu gini. Ada orang kalau berakhir baik ya Pak, yang maksud saya sama-sama baik itu kalau berakhir baik, akhirnya bertobat gitu. Kalau ada orang ketika diberikan nikmat dia sudah bersyukur, itu bagus. Tapi jangan sampai kita menafikan bahwa mukmin kalau sudah bersyukur pasti selalu diberi nikmatnya, nggak ada ujiannya, nggak juga. Pasti di sela-sela itu ada ujiannya dari arah yang lain. Saya tuh beberapa kali mentafakuri kehidupan alumni pesantren, mobil khusus teman-teman saya. Ada orang yang diberi hidupnya baik secara ekonomi, tapi sulit dari segi keluarga. Artinya aya we rewel nanti. Ekonomina baik tapi anak-anakna sakitan wae. Atau bahkan punten istrina susah ketaat ke suamina. Ada juga teman-teman saya tuh istrinya baik luar biasa, anaknya soleh-soleh, bahkan udah ada yang hafal 1 juz 2 juz di usia yang 5 tahun 6 tahun, tapi ekonominya sulit. Kalau kita pakai teori tadi, akan saya tadi udah diberikan anak, kemudian anak ini nikmat, saya sudah arahkan dalam ilmu agama sebagai penunjang saya semakin dekat kepada Allah, tetapi hanya ekonomi saya berubah-berubah. Katanya tadi janjinya Allah kalau bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya. Nikmat itu atau nikmat dari yang lain? Kalau Bapak bersyukur dengan harta, nikmat yang diberikan tambahan itu hartanya atau yang lain? Da orang mah sok salah paham ke Allah teh. Ai pas salah paham sok nyalahkeun. Padahal mah kalau paham kepada Allah, akhirnya kita nggak akan pernah dibuat suudon. Nah ternyata nikmat yang Allah tambahkan tuh baik untuk itu ataupun kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang bahkan kita tidak sadari. Ketika kita punya anak, kemudian anak kita diarahkan ke agama atau diarahkan ke pelajaran sekolah dan lain-lain. Ini kan saya udah menjalankan nikmat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Tapi gening ekonomi saya sulit. Tapi kan anak kita nalarna cepat, hafalannya kuat. Kemudian itu anak tuh taat dan nurut. Nah kemudian kenapa rezeki saya masih kayak gini? Emang setiap orang yang bersyukur nggak boleh diuji sama Allah. Nah akhirnya kan kita baca satu hadis. Ini saya tertegun baca hadis ini Pak. Yaitu adalah ketika Allah cinta pada seorang hamba, idza ahabballahu abdan, ketika Allah cinta pada seorang hamba, maka ibtalahu, Allah akan berikan ujian kepada dia. Saya pakai riwayat yang paling sedih ya, bidain la dawa Allah, dengan satu penyakit yang enggak ada obatnya. Yang penyakit itu kebawa sampai ke meninggal. Kalau dia ridho, kalau dia ikhlas dengan ujian tersebut, dia akan menjadi makhluk seliran, makhluk pilihan Allah. Itu kalau Allah cinta pada seorang hamba. Nah pertanyaannya, Bapak mau gak dicintai oleh Allah? Mau tapi jangan kayak tadi. Kayak seorang mah. Kenapa kita selalu suudon ke Allah? Ya karena selalu gak paham dengan Allah. Bahkan kita menilai punten. Ada yang nanya ke saya, asa teu adilnya orang soleh seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mati terdolimi, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar mati tertusuk. Asa teu adil. Nah teu adil.
Teu adil teh cek urang. Padahal pandangan Allah itu tuh terbaik. Kenapa terbaik? Karena mereka meninggal dalam keadaan terdolimi agar supaya bisa menggapai derajat Rasul yang ketinggian. Karena kalau hanya meninggal dalam keadaan biasa-biasa saja, tidak didolimi oleh manusia lain, maka dengan ibadah yang digapai oleh para sahabat tersebut gak akan bisa mengejar padilah Rasul yang sangat tinggi di surga. Agar bisa mengejar itu, bebarengan di surganya sama Rasul, harus meninggal dalam keadaan terdolimi, terbunuh. Nah pertanyaannya, siap gak jadi Sayyidina Umar selanjutnya? Atau lah ulah gitu atau ngomong ya, akhirnya minta jalur lain aja bisa nggak? Tapi jangan jalur Bilal, jangan jalur Abu Bakar, jangan jalur Umar. Nah sehingga ya memang keadaannya dua. Satu, orang yang ketika diberi nikmat ya sukarela saja beribadah kepada Allah. Jangan menjadi orang yang ketika diberi nikmat lupa akan Allah, akhirnya Allah harus memaksa dia, menyeret dia untuk kembali kepada Allah. Kemarin sudah dibahas ya Pak hikmahnya. Ada dua bentuk kelompok. Satu yang memang sukarela langsung ibadah. Yang kedua harus diseret dulu baru mau beribadah. Tapi dua-duanya bagus. Diberi sakit dulu kakarak mau bertobat. Kalau sehat mah teu mau tobat. Nah akhirnya apakah tadi seperti itu yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari? Ya, jadi orang yang diberi nikmat sebelum nikmat tersebut hilang, artinya masuk pada cara yang kedua, maka di cara yang pertama, cara pertama adalah ketika diberi nikmat sudah syukur, sudah mau beribadah, jangan nunggu nikmat tersebut hilang, akhirnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami. Jadi jangan sampai salah paham lagi, Pak. Nah, tapi ya kebiasaan manusia seperti itu. Bisa atau ada yang lain lagi Pak? Tambahan pertanyaan. Terapi cekap. Mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita disolehkan, ditingkatkan ketakwaan, hati kita dipenuhkan oleh Allah dengan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita, pasangan hidup kita, zuriyah kita, turunan kita, Allah selalu jaga keimanannya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan insyaallah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.